Sudah, Ibu. Ya, sudah semuanya tuh belum? Jangan udah semua ya? ABC, ini soal udah semua dibahas? Atau baru A-nya saja? Iya. Tinggal bagian B-nya doang, Bu. Oh, yang C udah juga? Udah kemarin. Berarti tinggal yang bagian B. Ya, siapa yang mau jawab? Yang bagian B, coba. Udah dikerjakan? Coba berapa? Yang ditanyakan peluang X berada di antara 3 sampai 8. 3-nya masuk nggak? Ya, sebanyak 3 sampai 8. Sebanyak Masuk, 3 Bu. sampai 8. 3-nya ikut masuk. Iya, Bu, ikut. Ikut ya. Berarti kalau ikut sama dengan 8-nya masuk juga. Masuk, Iya, Bu. Masuk juga. Berarti 3 sampai 8 ya. 3 sampai 8 orang sembuh. Mengerjakannya manual atau pakai tabel? pakai tabel. Ada yang mengerjakan manual? Nggak ada. Ya, kalau manual kan lumayan banyak ya. Berarti kan menghitung berapa kali nih? 3, 4, 5, 6 kali ya. 7, 8 ya. Tidak praktis ya. Jadi kalau pakai tabel gimana? Atau kalau pakai tabel bagaimana caranya? Yang sudah mengerjakan siapa? Notasinya gimana? Peluang? Peluang X kurang dari 9 dikurang peluang X kurang dari 3 bukan, Bu? Peluang X kurang dari 9. Kemudian dikurang peluang X kurang dari 3. Ya. Ini mau saya rekod aja ya. Recording in progress. Tadi siapa? Paras ya? Iya, Ibu. Ya, kalau dituliskan garis bilangannya yang kita perlukan itu dari 3 sampai 8 ya. Ini yang diperlukan. Jadi caranya menghitung peluang X kurang dari 9, boleh ya, kurang dari 9. Bisa dituliskan begitu. X kurang dari 9 dikurangi yang ini ya, peluang X kurang dari 3. Ya, peluang X kurang dari 9 artinya menjumlahkan semua X mulai dari 0 sampai 8 ya. Kalau kurang dari 9 berarti 0 sampai 8. Untuk B binom X 15 ya. 15 0,4. Dikurangi kurang dari
dari 3 berarti X 0 sampai 2. Ya, 3-nya jangan ikut dikurang karena kan 3 mau dihitung ya, jadi jangan dikurangi. B, X 15 0,4. Baca tabelnya sudah bisa ya, sudah tahu caranya. Kalian cari dari Google atau jadi diharapkan semuanya punya punya tabel ya. Mau dari ebook yang ada di Spada yang di-share atau mau yang dari Google. Ya, berapa? Coba lanjutkan, Faras. Kalau dari berdasarkan tabel itu yang sigma 0 sampai 8 itu nilainya 0,905. Yang 0 Dikurang sampai 2-nya. 0,0271, Ibu. Jadi berapa tuh? 0,8779, Ibu. Nah, yang lain sama dengan Faras ya. Nah, jadi dengan tabel, dengan bantuan tabel kita nggak repot ya menghitungnya dibandingkan dengan kalau kita mau menghitung manual ya. Kalau manual kalian harus menghitung sebanyak ini ya dengan rumus kombinasi dengan perkalian ya, perkalian. Dan resiko untuk salah apa namanya salah masukkan angka juga ada ya kalau manual. Jadi entah salah di mana, jadi harus diulang lagi. Jadi tidak efektif juga ya, tidak praktis. Kecuali kalau yang bagian C ditanya tepat 5 orang sembuh ya, itu kan pakai tabel bisa. Sebenarnya bisa pakai tabel, tapi kan kalau bisa pakai manual langsung ya kenapa enggak ya. Nah, saya tanya kalau nomor 5 kalau pakai tabel gimana caranya? Kemarin kan kita pakai langsung ya, manual menghitung. Coba kalau yang tepat 5 orang sembuh dengan memanfaatkan tabel bisa? Ya, bagian C memanfaatkan tabel untuk mencari peluang X sama dengan 5. Gimana caranya? Kan tabel itu berisi penjumlahan binom mulai dari 0 ya. Jadi kalau yang tepat tuh nggak ada di tabel ya. Jadi sifatnya kumulatif kalau yang tabel itu. Jadi kalau tepat 5 tidak ada. Gimana caranya untuk mau memanfaatkan tabel? Berarti kita harus menghitung peluang X yang kurang dari sama dengan 5 ya atau kurang dari kalau kurang dari sama dengan 5 atau kurang dari 6. Ya, sama aja ya. Dikurangi peluang X kurang dari 5 ya. Atau biar nggak bingung berarti ini kurang dari 6 aja kali ya. Kurang dari 6 dikurangi peluang X kurang dari 5. Berarti kan nanti sisanya yang tepat 5 ya. Betul nggak? Jadi kalau X kurang dari 6 berarti sigma X mulai dari 0 sampai 5. Sampai 5 untuk BX 15 0,4 dikurangi sigma 0 sampai 4 ya. BX 15 0,4. Ya, coba cek di tabel. Buka tabelnya masing-masing. Cek. Berapa?
0,4032 Ya, dikurang 0,2173. ya. Hasilnya sama ya dengan kemarin berapa? Sama nggak hasilnya dengan yang kemarin? Yang manual kemarin hitung hasilnya berapa? 1895. 0,59 apa 95? 59. 59, ya. Kemarin waktu manual sama segini juga. Sama ya. Jadi terserah mau kalau yang cuman tepat seperti ini praktis mana, pakai tabel atau mau menghitung langsung. Ya. Ya, jadi kita bisa ya, mudah-mudahan untuk genom masih ada satu soal lagi untuk genom. Coba kalian coba dulu ya. Kita akan pelajari dulu soalnya. Baca pelan-pelan. Recording stopped. Sudah? Recording in progress. Sudah belum? Ya, diperlukan untuk peluang binom, cari peluang binom, sebaran binomial. Yang diperlukan hanya ada dua nilai ya sebenarnya. Berapa banyak n-nya. N itu bisa banyaknya percobaan, banyaknya perulangan, atau di sini objek ya.
Kemudian objek tadi dibagi dua, ya, dua kondisi atau dua kemungkinan hasil, di mana salah satunya diketahui peluangnya ya. Nah, ini yang menjadi N-nya ada berapa? N-nya sebenarnya yang ada di bagian A ya, N. Berapa? 20. 20. N-nya 20, berarti N-nya objek ya, yaitu banyaknya alat. Terus, yang tadi terbagi menjadi apa? Dua kondisi, di mana kondisinya ada alat yang rusak ya. Rusak, ya berarti tidak rusak satu lagi ini ya. Yang diketahui peluangnya, peluang P-nya 0,03. yaitu peluang kerusakan alat ya. Di sini diketahui P sama dengan 0,03. Nah, jadi yang di bagian A itu, yang di bagian A ini yang ditanyakan adalah peluang paling sedikit satu alat yang rusak. So, kita tuliskan dulu aja rumusnya ya. Binomnya binom X, N-nya 20, P-nya 0,03 ya. Rumusnya berarti kombinasi 20X 0,03 pangkat X. Ya, walaupun nanti pada saat penghitungannya, oh ya, kita lihat 0,97 sisanya ya, Q-nya ya, pangkat 20 min X. X-nya berapa? X-nya, nilai X-nya berapa saja? Mulai dari 0 ya. Mulai dari 0, 1 sampai 20. Ya, itu formulanya. Yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah peluang untuk X paling sedikit 1. Berarti 1 termasuk ya? Iya. Lebih besar Berarti, sama dengan 1. ya. Nah, ini kebayang ya, kalau lebih dari sama dengan 1, artinya kan kita menghitung semua binom dari 1, 2, 3, sampai 20. Tidak praktis kan? Berarti caranya gimana? 1 dikurang PX sama dengan 0. Ya, kurang dari 1 atau sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita berarti menghitung manual, tapi menghitung manualnya cukup 1 ya. Jadi peluang X sama dengan 0, berarti kita langsung masukin aja ke sini, ke rumus ini ya. Berarti ini adalah kombinasi 20, 0,03 pangkat 0, kali 0,97 pangkat 0. Nah, ini kan mudah ya. Kebanyakan kombinasi 20 kan 1, 0,03 pangkat 0, 1. Berarti sisanya pangkat 20 kurang 2. Nah, 20. 0,97. Ya, silakan dihitung pakai kalkulator berapa. 0,4562, Bu. 4562. 0,4562. Yang lain sama? Sama, Bu. Ya. Jadi sudah didapatkan ya bagian A.
Untuk mencari peluang paling sedikit satu alat yang rusak itu dari 20 alat ada sebesar peluangnya 0,4562. Sekarang coba tolong dipahami bagian B-nya, pertanyaan dari bagian B. Ya, mungkin nggak untuk memahaminya ya tidak bisa langsung juga ya, cuman kalau pelan-pelan dibaca gitu ya, dihayati mungkin bisa dipahami. Ya, langsung aja ya. Kalau dijelaskan bagian B ini sebenarnya ini lanjutan dari yang bagian A. Jadi lanjutannya seperti ini. Kalau bagian A itu kan percobaan itu diterapkan pada saat terjadi satu kali pengiriman ya, pada saat satu pengiriman, kemudian memeriksa 20 alat ya. Jadi fokusnya itu ada di sini anggaplah ini N1 ya, N1 sama dengan 20 alat. Kemudian tingkat kerusakan alat dijadikan sebagai P-nya ya, peluang kerusakannya itu sebesar 0,03. Nah, kalau di sini yang bagian B, kita diberikan situasi bahwa terjadi banyaknya ada 10 pengiriman. Ya. Jadi di sini kita itu N yang menjadi N-nya itu bukan lagi alatnya gitu ya, tapi yang menjadi N-nya di sini adalah pengirimannya, yaitu sebanyak 10. Ada 10 pengiriman. Jadi ini konteksnya dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Ada 10 pengiriman. Di mana satu pengirimannya tadi ya, ada 20 alat gitu ya, pengiriman berikutnya 20 alat ya. Nah, kemudian dalam 10 pengiriman itu ya, dalam tiap pengirimannya yang kasusnya sih masih sama gitu ya, yaitu terdapat paling sedikit satu alat yang rusak. Jadi dalam satu pengiriman dicek berapa peluang paling sedikit satu alat yang rusak. Pengiriman yang kedua juga sama. Nah, peluang paling sedikit satu alat yang rusak itu dari 20 alat itu adalah peluang yang nilai peluang yang baru kita cari tadi gitu, yang kita baru hitung tadi gitu. Ya. Jadi peluang itu yang dijadikan sebagai P-nya di sini ya, yaitu P2-nya. Yaitu sebesar berapa tadi? Yang ini ya, 0,4562. Jadi pada bagian B ini kita membentuk formula binom yang baru, di mana nilai peluangnya itu hasil dari menghitung, ya, menghitungnya dengan binom juga tadi kan bagian A dan gitu dengan binom. Jadi ada 2 tingkatan binom di sini ya, binom dalamnya ada binom lagi gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah peluang dari 10 pengiriman itu ada 3 pengiriman yang memuat paling sedikit satu alat yang rusak.
Nah, kalau mau menuliskan terlebih dahulu notasi binomnya untuk yang bagian B itu berarti kan yang B secara umum ya, yang umum X N-nya 10 ya, 10-nya adalah 10 pengiriman. Kemudian P-nya adalah peluang paling sedikit satu alat yang rusak ya, yang sebesar 0,4562. Rumusnya tinggal lanjutkan aja ya, 10X ya, 0,4562 pangkat X, dan sisanya berarti tadi berapa? 0, berapa nih? 0,5438 438. ya. Pangkatnya 10 min X. X-nya dari 0, 1, sampai 10 kalau yang ini ya. Yang ditanyakan adalah peluang 3, tepat 3 ya. Berarti X sama dengan 3. Ya, sekarang tinggal hitung manual aja. Peluang X sama dengan 3 berarti kombinasi 10, 3, 0,4562 pangkat 3 dikali 0,5438 pangkat 7. Ya, coba silakan dihitung. Berapa? 0,1602. Yang lain sama? Sama 0,1602. Bu. Kalkulatornya beda tapi hasilnya sama ya. Ya, jadi bisa dipahami nggak di sini? Jadi konteks membuat binom baru ya, memang tapi udah ya, harus dipahami dulu ya kalimatnya. Ya, coba sebentar ada kamu. Recording stopped.
Ya, kita lanjutkan ya. Recording in progress. Ya, ini perluasan dari percobaan binom. Jadi percobaan binom itu kalau diperluas dalam artian klasifikasi dari hasil kemungkinan percobaan itu ya, yang tadinya ada 2, gagal, sukses atau gagal. Kemudian ada tambahan karakteristik atau klasifikasi ya. Jadi lebih dari 2, bisa 3, 4 atau seterusnya. Ya, misalkan ini contohnya kalau ada hasil produksi ada 3 kategori. Misalkan kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat ya. Atau mungkin juga ada tambahan 1 klasifikasi lagi 4 ya, atau seterusnya. Tidak dibatasi. Nah, itu nanti bentuk percobaannya itu menjadi namanya percobaan multinomial ya, multi banyak. Kalau binom 2 kemungkinan hasil. Kalau multi berarti kemungkinan ya hasilnya lebih dari 2. Nah, untuk formulanya dan notasinya untuk sebaran multinomial ini ya. Kita kembali lagi ke notasi F ya, fungsi. Kalau binom pakai B ya. Sebaran seragam pakai F. Binom pakai B, tapi ketika multinomial pakai F lagi ya. Jadi ilustrasinya kan kalau kita punya N, kalau N objek, maka klasifikasinya banyak ya. Kita sebut X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, yang perlu diketahui nanti masing-masing itu akan memiliki peluang ya. Peluang dari X1 disebut P1, peluang dari X2-nya P2 dan seterusnya. Ya, jadi nanti intinya kalau X ini dijumlahkan akan sebanyak N ya. Nah, ini kalau dijumlahkan peluangnya harus sama dengan 1. Nah, perhatikan untuk formulanya, urutannya seperti biasa kalau X ini buku acak ya, belum ada nilainya. Yang perlu dimasukkan nilainya itu yang ini ya, nilai peluangnya. Ya mungkin ini dibalik ya, peluangnya dulu yang dituliskan, untuk nanti N-nya ada di belakang ya. Kalau binom N-nya disebutkan dulu baru P ya, X, N, P gitu ya. Ini sekarang N-nya taruh di belakang. Ini sama notasi bentuknya, jadi kombinasinya kombinasi yang apa nih bentuknya? Jadi N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya ya. Sampai ke SK faktorial. Ya, kalau kombinasi biasa kan hanya ada 2 ya. Penyebutnya hanya ada faktorialnya ada 2. Kalau ini banyak. Kemudian nanti peluangnya dipangkatkan sesuai dengan banyaknya X-nya ya. P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya. Ya, mungkin mudah, gampang mengingatnya ya. Nah, coba silakan dikerjakan dulu contoh soalnya untuk yang multinomial ya. Ya, coba langsung dituliskan aja. Langsung ke yang ditanyakan. Ya, jadi intinya di sini kalau diberikan objeknya pesawat ya, N-nya 6 gitu ya, 6 pesawat. Dia akan memasuki 3 runway
Ada runway 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah X1-nya, X2, dan X3. Jadi X-nya adalah runway-nya ya. Banyaknya pesawat di runway-nya. Itu maksudnya. Bukan, dan X1 banyaknya pesawat di runway 1 gitu ya. Yaitu ada berapa? Ada Dua. 2. Yang runway 2 ada 1. Runway 3 ada 3 pesawat. Nah, jadi dari distribusi 6 pesawat ini ya yang memasuki landasan mendarat ya. Jadi kita langsung aja pakai apa tadi notasinya F ya. F. Langsung masukkan X-nya aja 2, 1, 3. Kemudian masing-masing punya peluang. Peluangnya dulu dituliskan ya. Yang S1 peluangnya P1 1/6, 11/8. Nah, silakan. Satu lagi PN-nya ketinggalan ya. N-nya ketinggalan. N-nya ada 6. Silakan dihitung. Ini kombinasinya bentuknya 6, 2, 1, 3. Ya, silakan sambil dihitung. Jawabannya berapa? Ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 3. Ya, berapa? Berapa? Sudah sebutkan. 0,1127 bukan, Bu? Yang lain? Sama. Sama. Ya, gampang ya. Tinggal masukin aja. Soalnya juga lebih jelas gitu ya. Ya, jadi ada pertanyaan untuk binom dan multinom? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke untuk sebaran diskret, sebaran peluang diskret yang ketiga ya. 3. Jadi binom dan multinom dianggap satu tipe yang sama ya. Dianggap satu kelompok lah. Walaupun sebenarnya beda formula ya. Tapi tidak dianggap 1, 2, 3 enggak. Supaya mudah mengingat sebenarnya ya. Bahwa multinom itu adalah bagian dari luasa dari binom. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hipergeometri. Nah, karena nanti hipergeometri juga punya yang multinya gitu ya. Nah, kalau hipergeometri coba sambil dibaca juga. Jadi hipergeometri ini sebenarnya mirip dengan binom ya. Jadi makanya di sini dikatakan ada cara yang untuk melihat perbedaan antara binom dan hipergeometri ya. Berarti kan maksudnya di sini oh kalau begitu mirip gitu ya. Ada kemiripan
antara sebaran binom dengan hipergeometri dari sisi apa ya namanya, kasusnya ya. Dan kalau binom itu dia percobaan yang hasil yang memiliki kemungkinan hasilnya 2 ya, sama. Jadi hipergeometri juga sama seperti itu. Jadi konsep ada sukses gagalnya sama ya. Nah, yang membedakan itu ada di sini dikatakan metode pengambilan contohnya. Maksud dari metode pengambilan contohnya itu apa ya? Kalau untuk kasus soal yang seperti pengambilan ya, pengambilan apalagi ya, pengambilan ya, misalkan kalau membeli juga sama gitu. Enggak ya, kalau membeli udah dibeli nggak bisa dibalikin lagi ya, ngambil ya. Ya, kita pengambil lah. Kalau dalam binomial itu harus dengan pengembalian. Jadi kalau kita mengambil dalam percobaan yang pertama, percobaan yang kedua itu harus dikembalikan lagi objeknya supaya tetap ya nilai objek awalnya dengan yang berikutnya itu harus sama. Supaya apa? Supaya peluangnya itu dalam setiap percobaannya juga jadi sama ya. Jadi kalau objeknya sama maka peluangnya akan sama. Peluang contohnya yang sama gitu ya. Peluang contohnya sama maka peluangnya juga sama. Ya, dengan peluang yang sama dalam setiap percobaan itu artinya ada sifat independen ya. Jadi tidak tergantung. Jadi peluang pada percobaan yang kedua tidak tergantung kepada peluang pada percobaan yang pertama. Nah, jadi untuk kasus hipergeometri sifat independensinya hilang ya. Jadi kenapa? Karena jika kita melakukan tanpa pengembalian, ya melakukan pengambilan tanpa pengembalian, ya kalau objeknya berkurang satu saja, maka peluangnya juga akan berkurang ya, peluangnya juga akan berbeda gitu ya, nilai peluangnya akan berbeda, intinya di situ. Yaitu paling mudahnya untuk membedakan antara sebaran binomial dengan sebaran hipergeometri ya. Nah, ini kalau diilustrasikan ya sifat bentuk dari percobaan hipergeometri ini. Ya, kalau binomial kan karena dengan menggambarkan alur itu kita lebih mudah untuk mengonstruksi formulanya ya. Kalau binom itu kan sederhana. Kalau kita punya n percobaan atau objek, ya, kemudian memiliki dua klasifikasi kemungkinan ya. Ada sukses dan ada gagal, ya. Ini yang x, ini yang n x ya. Sudah, jadi binom cuma seperti itu aja. Tapi kalau hipergeometri, nah, perhatikan di sini. Awalnya kita punya n objek ya, n besar. Kemudian diambil sebanyak n kecil. Nah, n kecil kita taruh di ujung sini. Ya, n kecil diambil dari n besar. Nah, klasifikasinya sama seperti binomial. Jadi dari n objek yang besar ini terbagi dua klasifikasi ya, sama. Misalkan kita anggap ini adalah sukses, kemudian ini adalah gagal, ya. Nah, suksesnya di sini dinotasikan sebagai K, ya. Yang gagalnya sebanyak N min K. Nah, yang pastinya kalau kita mengambil N kecil dari N besar, ya,
Pasti di dalam N kecil tadi ada dua klasifikasi ini juga yang terbawa ya. Ya, logikanya kan begitu ya. Dari N kecil yang diambil, di mana nanti sukses yang dari N kecil itu dinotasikan dengan X, yang ini dinotasikan dengan N min X. Ya. Nah, jadi ini saling koordinasi gitu ya. Ya, bisa dipahami ilustrasinya, ceritanya gitu ya, alurnya. Kebayang ya? Jadi per geometri itu jadi ada dua rangkaian alur gitu ya. Ada N besar, itu asalnya gitu ya, awalnya N besar, bagi dua. Diambil N kecil, ya juga sama. Dari N kecil yang diambil pasti juga akan terbagi dua, ada klasifikasinya ya kemungkinannya. Nah, ini contohnya, sebagai contoh kasus ya, kasus dari per geometri. Nah, dan perlu dipahami juga, jangan dibayangkan bentuk N tadi sebagai objek yang diambil ya. Jadi bisa apa saja gitu ya. Intinya sih dari N, kalau kita punya N besar, apapun itu, kalau diklasifikasikan ke dua kelompok gitu, intinya itu aja. Ya, tidak mesti sukses gagal ya. Jadi sukses gagalnya itu ceritanya bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini kan ceritanya gimana nih per geometrinya? Bisa disimpulkan nggak dari cerita ini N besarnya berapa? 8 bukan, Bu? 8. Dari mana 8? Dari 3 tambah 5, yang 3 perempuan, 5 laki-laki. Ya, itu dianggap sebagai objek besarnya ya. N objek besarnya ada 8 ya, kata siapa? Elma ya. 8. Ini objeknya orang ya. Dan kalaupun dibagi sukses gagal ya memang nggak cocok gitu. Karena ini intinya sih tetap dibagi dua ya. Kalau kita mau mengkategorikannya sebagai sukses atau gagal ya silakan aja. Nah, tinggal kita lihat ini fokusnya bisa di suksesnya itu. Kan suksesnya bisa macam-macam ya. Kadang-kadang suksesnya itu mencari yang cacat, mencari yang rusak ya, atau cari yang sembuh. Kalau di sini suksesnya yang mana? Yang ditanyakan, yang clue-nya itu petunjuknya itu carilah sebarang peluang bagi banyaknya perempuan. Oh, berarti perempuan yang suksesnya gitu ya. Yang laki-laki jangan ngiri ya. Yang gagal laki-laki perlu ditulis apa enggak nih? Nggak usah ditulis ya. Sukses gagalnya. Khawatir menimbulkan interpretasi yang tidak baik ya. Jadi kita tentukan aja ini adalah perempuan bagi dua ya. Perempuan dan kok perempuan dan gagal jadinya. Salah. Perempuan laki-laki. Ini kaknya, ingat ya, pokoknya kaknya itu ya anggaplah yang suksesnya gitu ya, yang jadi fokus pertanyaannya. Kaknya 3 ya, kemudian yang laki-lakinya N min K sama dengan 5 ya. Nah, kemudian N kecilnya berapa? N 5. kecilnya 5, yaitu yang mau diambil ya. Diambil tuh dalam arti di sini mau dijadikan panitia ya, mau dijadikan panitia sebanyak 5 orang. Nah, pastinya dari 5 orang yang dijadikan panitia ada sebagian dari perempuan ya, ada sebagian dari laki-laki ya. Ini anggaplah yang perempuannya itu yang X-nya, nanti yang laki-laki yang N min X-nya. Ya. Ini yang saling berkoordinasi. Carilah sebaran peluang. Ya, pastikan sebaran peluang yang ditanyakan ya formula dan
Kalau dulu kita masih bentuk tabel ya kita atau hasilnya lah ya, hasil peluangnya itu ya. Atau dari formulanya dulu. Formulanya mestinya kita udah terbiasa ini ya. Kita pakai fx saja dulu ya. Kita kan belum dikasih tahu ya. Definisi dari pergeometri notasinya seperti apa kita belum di ceritanya belum tahu. Jadi secara umum kita masih pakai fx. Nah, untuk soal seperti ini kita udah sering ya, sering. Berarti ruang contohnya itu adalah membentuk 5 panitia tadi 5 orang dari 8 yang ada. Nah, ini kombinasi atau permutasi nih? Kombinasi. Sifatnya. Kombinasi karena tidak memperhatikan urutan ya. Dalam panitia anggaplah tidak ada urutan posisi atau misalkan apa namanya? Tidak ada strukturnya ya. Di sini tidak diberikan tidak ada petunjuk untuk struktur, jadi semua bekerja sama-sama. Jadi ruang contohnya adalah kombinasi 8, 5 ya. Gitu ya. Setelah itu apa? Dari itu ruang contohnya sebanyak 85, kemudian nanti di dalam 5 orang itu ada banyak yang perempuan, yaitu sebanyak X, akan diambil dari perempuan yang ada sebanyak 3 kan. Kombinasi 3X, kemudian nanti yang laki-lakinya dari 5 orang laki-laki, sisanya berarti 5 min X ya. Gitu ya formulanya. Kemudian nilai X-nya, banyaknya perempuan itu dalam panitia mulai dari 0, 1, 2, sampai 3 ya. Tidak mungkin ada 4 karena banyaknya perempuan cuma 3. Ini kita bisa hitung. Kalau diminta nilainya peluangnya masing-masing, berarti kan kita mau hitung kalau X-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti peluang X sama dengan 0 artinya apa? Dalam panitia itu semuanya laki-laki ya. Jadi kalau laki-lakinya ada 5 orang, namanya L1, L2, L3, L4, L5. Urutan nggak ngaruh ya, mau L5 duluan, L1 duluan. Jadi hanya ada satu kemungkinan ya. Hanya ada satu kemungkinan 5 orang panitia itu 5 orangnya laki-laki semua gitu. Jadi kalau mau urutannya beda-beda ya dianggap sama aja. Nah, berapa nilai peluangnya kan berarti kita tinggal masukkan ke sini X-nya 0. Coba dihitung berapa. Pada saat X-nya sama dengan 0, maka Fx-nya coba dihitung kombinasi 3, 0. Jangan lama-lama hitungnya. Satu per 56. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Nah, jangan lama-lama hitung ya. Coba sekarang yang X sama dengan 1. 15 per 56, Bu. 15 per 56. Yang 2? 30 per 56.
Yang 3, 10/56. coba dihitung total, benar nggak? 1. 56/56, 40, ya, benar ya? Nah, jadi betul. Ya, untuk perempuannya 1 ada 15 ya. Jadi kalau perempuannya 1, ya kondisinya bisa, di sini perempuannya kan bisa ada 3 kemungkinan ya, apakah perempuan ke-1, 2, atau 3 ya. Mungkin namanya bisa Alma, Aulia, atau yang gitu ya. Yang jadi panitia, satu lagi siapa? Zahrotul misalkan. Nah, ini ada 15 kemungkinan ya, laki-lakinya kan ada 4. Ini laki-laki semua. Yang 4 orang ini bisa 1, bisa 2, 3, bisa 4, bisa 5. Yang menjadi, intinya ada 15 kemungkinan. Ya, jadi kenapa peluangnya 15/56? Karena pasti ada 15 kemungkinan kombinasi gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita sudah pernah gitu ya menemukan soal seperti ini yang sebenarnya adalah sebaran hipergeometri, tapi dulu belum tahu namanya. Nah, sekarang kita sudah bahas hipergeometri, ini punya notasi sendiri ya. Notasinya seperti ini, pakai H. Hipergeometri, jadi kita pakai H. Sesuai dengan namanya ya. Nah, perhatikan notasinya itu yang diperlukan ya, nilai-nilainya adalah N besar, N kecil, dan K. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai yang tadi, soal yang tadi ya, N besarnya berapa? 8, N kecilnya 5, K-nya 3 ya, perempuan ya. Kemudian rumusnya, formulanya, di sini saya suka yang bawah dulu, N besar, N kecil, berarti 8, 5 ya. Nah, yang atasnya K ya, di sini K, K-nya 3, berarti di sini sisanya 5. Jadi total ini kan harus sebanyak N ya. 3, 5 itu 8, yang bawah itu X dan N kecil ya, N kecilnya 5, 5 min X. Nah, ya, jadi kalau kita sudah tahu angka-angka yang ada di sini, kita menuliskan formulanya lebih ya agak lebih cepat gitu ya. Ya kalau mau dibalik silakan aja formula dulu baru notasi. Tapi kayaknya notasi dulu baru formula ya. Nah, kemudian nilai X-nya di sini dituliskan pakai rumus max min ya, maksimum minimum. Nah, kok kesannya jadi rumit amat, padahal tadi kan gampang ya, nggak usah pakai rumus, kita tahu X-nya itu 0, 1, 2, dan 3. Ya, kalau ini kan sebenarnya kalau notasi matematis itu, ya dia mestinya ya lebih tepat gitu ya, lebih eksak untuk memberikan nilainya. Nah, perhatikan kalau mau kita terapkan, ya benar gitu ya. Kita kan punya max dari 0, N kita kan berapa? N kecilnya 5, dikurangi N besarnya 8, 3 ya. 5 dikurangi 5 kan 0 ya. Jadi maksimum dari 0 dan 0 itu adalah 0. Kemudian yang batas atasnya minimum dari N, K, N kecilnya 5, K-nya 3. Berapa nilai minimum dari 5 dan 3? Itu adalah 3. Ya. Sama aja ya, X itu ada di antara 0 dan 3, tapi ini bilangan bulat ya, bukan bilangan real. Berarti X-nya 0, 1, 2, 3. Karena apa? Karena discrete. Dalam discrete, ya dia bilangan bulat. Ya, bisa dipahami ya sampai sini tentang sebaran hipergeometri. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kita lanjut soal ya soal satu soal yang lain untuk hipergeometri. Coba silakan dibacakan dulu.
Berapa? Sudah belum? Ini ilustrasinya gimana? Ini N besarnya apa? Jumlah kartu remi ya. Jumlah kartu remi ada berapa? 52. 2 ya. Kartunya kartu remi walaupun nggak di apa spesifik dikatakan kartu remi secara umum lah ya. Dianggap sudah tahu semua kartu remi. Ada 52. Nah, ini terbagi duanya ke dalam apa ini? Warna merah sama hitam. Merah dan hitam ya. Ya, jadi di dalam soal ini juga sudah ada petunjuknya ya, ditanyakan hubungannya dengan merah dan hitam. Yang ya sebenarnya mau dibalik juga nggak apa-apa ya, hitam di atas, merah di bawah nggak masalah. Ini kebetulan sama aja yang K-nya, yang mau yang merah ya, kalau K-nya yang merah. Berarti berapa jumlah yang merah dengan hitam kan sama ya, dalam kartu remi. Yang merah ada 2 motif ya, masing-masing 13, berarti 26 ya. Yang hitam juga berarti N min K-nya sama dengan 26 juga. Nah, ini yang diambil berarti N kecil sebanyak 5. Nah, dari 5 yang diambil pasti juga ada terambil yang merah, yang X-nya, dan yang hitam ya. Rumusnya mau dituliskan dulu, berarti gimana? H, X, 52, 5, K. K-nya 3. K-nya 3. K-nya 26. Penyebutnya 52, 5 kombinasi yang di atasnya 26X dengan 26, 5 min X ya. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah pakai rumus maksimum minimum ya. Langsung aja. Nah, yang ditanyakan adalah bahwa 3 diantaranya berwarna merah. Jadi sebenarnya yang ditanyakan X-nya sama dengan 3 ya. Jadi kalau X sama dengan 3 berarti hitamnya udah pasti 2 gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah H3. 52, 5, 26. Coba sambil dihitung. 26, 3, sisanya berarti 26, 2. Ya, coba ditunggu jawabannya. Berapa? Berapa? Nggak kedengeran. 0,325. 0, 325 yang lain sama? sama Bu. Ya, jadi ada yang bertanyakan?
Nah, seperti biasa, jadi setiap bentuk sebaran itu selalu ada teorema untuk mencari rataan dan varian ya, mu dan sigma kuadratnya. Kan kalau binom kemarin apa? Masih ingat nggak yang binom apa? Mu-nya apa? Mu-nya masih ingat nggak? NP kalau nggak salah ya. Terus variannya NPQ. Jadi sebenarnya gampang. Jadi kenapa hanya sekilas aja dituliskan, nggak dihitung. Ini juga kalau mau dihitung kan silakan aja ini. Kan tinggal masuk-masukin ya. Mu sama dengan, kalau contoh kita tadi ini berapa? N kecil 5 kali K. K-nya 26 bagi N besar 52. Kan gitu ya. Variannya, nah variannya cuma agak panjang. Tapi ini tinggal masuk-masukin aja. Jadi sebenarnya sih gampang ya. Ya, ada yang bertanyakan? Tidak ada masalah ya. Nah, ini silakan satu soal lagi. Ya, ya ini sebenarnya nanti kita mau lihat soal ini ada kaitannya dengan binomial. Tapi ya coba silakan dikerjakan dulu dengan hipergeometri ya, karena kita baru bahas hipergeometri. Ya, siapa yang mau jawab? Ini alurnya gimana? Buat alurnya dulu. Kadang kalau sudah ada alurnya itu akan mempermudah apa, menuliskan formulanya ya. Coba sambil, siapa yang mau jawab? Coba bikin alurnya. N besarnya berapa? Katanya N besarnya 5.000. 5.000. Ini banyaknya ban ya. Terbagi dua dalam apa? Dalam eh, kategori apa ini? Klasifikasinya? Cacat sama tidak cacat. Cacat dan tidak cacat. Yang cacatnya berapa? 1.000. Notasinya pakai K ya. K 1.000. Tidak cacat berarti sisanya ya. N besar dikurangi K sama dengan 4.000. Nah, kemudian cerita berikutnya. Dari 5.000 ini barangnya ya, yang ada di satu apa, distributor ya. Kemudian yang mau dibeli berapa?
10. 10, berarti yang kecil ya. Terus tadi N kecil 10 pasti diantaranya ada yang terambil cacat dan tidak cacat. Ini X dan ini N min X. Ya, ya jadi ininya gimana yang ditanyakan apa? Tepat 3. Berarti peluang X sama dengan 3. Berarti H 3. N besar berapa? 5.000. N kecil 1.000. 10 ya salah. N kecilnya 10. K-nya 1.000. Jadi yang dihitung apa? Kombinasi 5.000, 10 ya bawahnya ya. Yang di atas K-nya 1.000, X-nya 3, sisanya 4.000, 7 ya, 7. 10 dikurangi 3, 7. Coba bantu hitung. Kalkulatornya bisa ngitung nggak?